sinetron baru, ya kan, drama-drama baru akan kemudian mengalir lagi selama 2026. 2026 kasus ini ambiar. Kasus ini secara hukum tutup buku. Dan ini jelas kerugian besar buat Pak Jokowi. Kenapa? Karena publik akhirnya ya menggantung isu. Ada yang mengatakan Pak Jokowi ijazahnya yakin asli, tetapi banyak juga orang akhirnya menerima tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Roy Suryo ini dan kawan-kawan. Ijazah Pak Jokowi memang palsu. Ini pasalnya nggak berlaku lagi gitu. Tapi kalau memang berkasnya sekarang sudah dikasih ke jaksa, jaksa sudah menyerahkan ke pengadilan, ya tinggal hakim memproses sesuai dengan pasal yang lama gitu loh. Kalau memang di Desember ini tidak ada hal apapun di dalam penyelesaian kasus tersebut, berarti kan siap-siap saja ini akan menjadi dilematis hukum. Karena apa ya? Karena satu persatu pasalnya rontok. Kita lihat aja apakah kepentingannya nanti untuk di 2029 ini atau seperti apa. Nah, Desember ini akan kita lihat. Apakah tim hukum Pak Jokowi mampu ya membawa ini ke persidangan Desember minggu keempat atau tidak? Hai penonton Ruang Konsensus Anteki Indonesia, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Ruang Konsensus, kanal termol dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote, dan di seluruh negara dimanapun termol berada, kita berjumpa lagi. Dan hari ini saya mencoba mengupdate tentang kasus teroris. Saya sudah bergabung dengan, sebenarnya ini pengacara kondang yang sejak lama mengawal teroris ini. Tapi hampir sebulan lebih ya kawan saya ini menghilang. Katanya dia ngurusin dunia dulu dan ngurusin sorga katanya, baru kembali dari umroh. Luar biasa, alhamdulillah. Apa kabar Bung Pitra, Romadoni Nasution? Alhamdulillah, kabar baik Bung Budius. Semoga sehat selalu ya. Luar biasa, menghilang ternyata ya, bertapa dulu nih sebulan lebih. Bertapa sekaligus saya menyerang balik atas serangan-serangan selama ini yang saya tahan-tahan, sehingga lawannya sekarang sudah ditahan dan menjadi terdakwa. Ya, jadi bisa ini kan belum diceritakan banyak Bung yang tahu. Pitra. Jadi setelah kembali dari umroh ternyata Bung Pitra langsung ada sidang ya, di mana ada seorang bagian dari masanya Roy Suryo ini memfitnah, mencemarkan nama baik Bang Pitra. Katanya Bang Pitra sudah ditangkap kan gitu. Bukan Bang Pitra aja yang ditangkap, ada Pak Jokowi loh mereka tapi juga Pak Jokowi, Mas Wapres, dan bisa diceritakan nggak? Ini publik penonton kita banyak yang nggak tahu nih, ada ternyata sebenarnya dalam konteks itu saya melihat mereka itu ingin serang Jokowinya, saya lihat di situ. Karena apa? Karena Pak Jokowi ini kan manis untuk dibicarakan dan hangat untuk diperdebatkan gitu loh. Apalagi akhir-hari ini kan masih seru perdebatan-perdebatan terkait dengan Pak Jokowi. Nah, Bang Budius, ini sebenarnya pelakunya ini saya juga nggak kenal dia, tapi saya lihat tendensi dia ini lebih banyak kepada keledung kan gitu. Karena dia sering menyebut saya sebagai termul, ya, Ternak Mulyono kan begitu. Ya seharusnya ini kan termuliakan gitu loh, bukan Ternak Mulyono gitu. Nah, jadi ingin saya sampaikan sekitar akhir Juni 2025 ini orang sudah memposting banyak hal tentang saya, tentang Pak Jokowi, Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka, dan ada juga di situ Kaisang, ya, ada juga di situ Pak Listio Sigit Kapolri, ya, dan ada Luhut Binsar Panjaitan. Ada sekitar 10 tokoh nasional lah yang dia buat video yang menarasikan seolah-olah kami semua ditangkap oleh polisi. Dan ini menurut saya framingnya itu adalah polisi internasional kan gitu, karena pakaian itu baju warna biru ya, dan saya di situ diciduk. Dan Bang Budius, saya juga dikasih tahu, bukan saya yang melihat pertama kali, yaitu teman-teman, ada dari teman-teman wartawan ya, media nasional, teman-teman dari pengacara ya, teman-teman dari kantor. Jadi saya sangat
risih sekali dengan postingan itu karena penontonnya itu 500.000 Bang Budius, setengah juta. Iya. Dan saya lihat komentarnya itu udah puluhan ribu dan komentarnya itu semua negatif, semua tentang saya gitu loh. Karena mereka lihat ya mungkin karena saya selalu bela pemerintah dan bela kepolisian, makanya mereka nggak suka sama saya. Nah, saya suruh staf saya untuk mencari ini siapa nih orangnya, kenapa dia nggak suka sama saya gitu kan, ataupun saya kenal dengan dia kan gitu, ataupun ada problem. Ternyata saya nggak kenal dengan dia. Nah, karena memang dia ini saya lihat bikin video-video saya juga sangat banyak sekali, bukan sekali ya. Ada beberapa video saya juga diunggah-unggah dia. Ada video Pak Jokowi ya berulang kali. Sehingga ini tidak dapat ditolerir ya karena ini masalah reputasi saya sebagai pengacara yang memang berkualitas dan sebagai presiden ahli hukum se-Indonesia, petisi ahli. Jadi saya membuat laporan polisi ke Mabes Polri, Bang Budius. Nah, setelah saya buat laporan polisi di Mabes Polri, kemudian pelaku ini ditangkap dan diciduk oleh Bareskrim Mabes Polri di kediamannya di Bondowoso. Ternyata ini orang Bondowoso ya. Nah, sampai saya datangi juga ke sana, saya tanyakan motif dia apa dan tujuan dia apa menyerang saya, padahal saya nggak kenal dia. Ya kita lihat saya bahwasanya dia pendukungnya dari pihak sebelah kan gitu. Nah, jadi karena memang sudah ini ditangkap dan ditahan dia, kemudian saya dilaksanakan sidang perdana saya itu di tanggal 1 kemarin. 1 Desember 2020. Kemarin. Iya, Sidang baru perdana. aja kemarin. Iya, baru aja kemarin. Di PN Surabaya berarti ya? Bondowoso dong, PN Bondowoso. PN Bondowoso. Nah, jadi dilangsungkan itu persidangannya belum saya ada komentar apapun, dia langsung menangis, meminta ampun dan memohon maaf gitu loh. Ya karena mungkin dirasa dia nggak enak juga dalam penjara kan gitu. Dia berharap kemarin itu dibebaskan. Kan gitu, tolong maafkan saya. Kalau memang semuanya itu hukum bisa dimaafkan dan langsung bebas, ya enak bener. Kita juga nanti hina-hina orang, kita minta maaf selesai gitu. Rasa gampang itu bos, ya kan? Nah, makanya saya bilang, kalau secara pribadi sebagai manusia saya memaafkan dia, tapi saya harap ini yang bersangkutan taubat dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tobat-tobat kacang kata anak Medan kan gitu. Dia harus memang insaf dan minta ampun kepada Tuhan, bukan minta ampun kepada saya. Salah dia kalau minta ampun kepada manusia. Karena perbuatan dia itulah yang memperkarakan dirinya, bukan saya yang memperkarakan dia, tapi dia sendiri yang berhadapan dengan hukum. Itu Bang Budius. Sehingga saya menilai dia salah orang kalau cari musuh saya gitu loh. Karena saya juga nggak pernah mencari musuh orang, tapi kalau kita diganggu-ganggu ya kita beli. Karena kan dia ngejual-ngejual terus gitu Bang Budius. Salah orang dia, masa pengacara mawar yang dia coba test the water, cek ombaknya ke pengacara mawar sih. Makanya kita kasih pahit, dikira dia. Ini saya takut justru kalau kita ditantang, kita semakin menantang. Karena itu yang kita harapkan dan kita suka tantangan gitu loh. Dia mengunggah tudingan bahwa pengacara Mawa Bung Pitra ini ditangkap itu di platform sosial media mana? Apakah misalnya Facebook atau misalnya Instagram atau TikTok atau apa? Dia di platform Twitter. Oh, di dan X. Kata dia juga dia punya TikTok juga kan gitu. Nah, dan saya lihat video-video saya tentang yang ditangkap dibuat itu sudah beredar kemana-mana karena diadopsi orang dari video dia gitu loh. Nah, makanya kan kita pengen tahu sebenarnya ini orang siapa yang bayari. Ini yang sedang saya tanya motifnya, tapi belum dijawab sama dia. Kalau dia kasih tahu dia bayaran siapa, mungkin saya akan bebaskan dia gitu loh. Tapi dia bungkam masalah itu. Jadi kita pengen tahu ini orangnya siapa dan dibayar siapa. Dia nggak mau bicara terkait itu. Kira-kira Bung Pitra melaporkan dia dengan sangkaan pelanggaran pasal berapa itu dan ancaman hukumannya? Ya, otomatis saya melaporkan dia dengan pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dan pasal 32 Undang-Undang ITE Pak Budius, artinya pasal pencemaran nama baik dan pasal manipulasi dokumen elektronik. Karena di dalam foto itu dia memanipulasi data seolah-olah dokumen elektronik itu saya benar ditangkap oleh polisi, padahal kita ini adalah sahabat baik polisi gitu.
Ancaman hukumannya berapa, Bang Witra? Ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun, makanya langsung ditangkap. Kalau Nah, pencemaran nama baik kan 2 tahun, tapi kalau kasus manipulasi dokumen elektronik itu kan ada 8 tahun, 9 tahun gitulah. ya. Gitu. Nah, ini kasus Bang Pitra di Bondowoso ini menarik ya, kita jadikan sebagai salah satu benchmark ya, dengan Iya, apa yang terjadi di Polda Metro Jaya. Padahal lebih kurang muatannya sama ya, pelanggarannya sama, pencemaran nama baik ya kan, kemudian iya. ada rekayasa barang digital kan gitu. Nah, Hmm, ketika itu ancamannya memang di atas 5 tahun, Bang Pitra mengajukan LP, hmm. langsung polisi bertindak, setelah tersangka langsung ditangkap atau dicari kemudian ditahan kan begitu. Nah, Tahan ya. apa yang menurut Bang Pitra yang membedakan kasus yang menimpa Bang Pitra dengan kasus yang menimpa Pak Jokowi di Jakarta? Iya. LP-nya sudah jelas juga, seluruh persoalannya sudah jelas, ancaman hukumannya sudah jelas, tersangkanya sudah jelas, tapi hingga sekarang ya mereka tidak ditahan dan belum juga ada arah menuju P19 atau P21. Gimana pandangan Bung Mitra? Ya pandangannya karena lawannya itu Bang Budius. Ya kan kalau kalau yang di Bondowoso itu kan dia salah pilih lawan. Hmm, Karena kita orangnya nggak pernah kita kasih celah sedikit pun kepada siapapun yang mencoba-coba untuk merendahkan kita ataupun mencemarkan nama baik kita. Makanya saya bilang kalau terkait dengan pasalnya juga sama juga dengan pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, iya, yaitu manipulasi data dan pencemaran nama baik. Nah, tinggal lagi urgensi kasusnya itu mungkin dari segi faktor intervensinya Pak Jokowi ada kasus intervensi politik dan di kasus saya memang murni hukum gitu loh kan sehingga oh iya sehingga iya, tidak ada gangguan-gangguan hal apapun dikarenakan juga Bang Budius saya juga dalam melaporkan itu saya diam-diam biar hmm, tidak ada intervensi ataupun tunggangan-tunggangan politik dalam kasus tersebut. Karena saya khawatir kalau saya itu kemarin saya bercerita sedikit pun kepada Pak Budius itu pasti akan viral. Nah, dan saya nggak mau itu tiba-tiba ditangkap baru dan disidangkan baru saya bicara gitu loh. iya Nah, iya, makanya teman-teman dari media televisi juga kaget. Wah, ini kok kita baru tahu ya Bang? Gitu. Ya karena memang saya silent. Karena saya iya, nggak mau diintervensi politik. Nah, makanya saya bilang, kalau dalam kasus Pak Jokowi itu mungkin ada intervensi politik, ya dari sana lah, ya kan, dari oknum anggota dewan kan gitu. Ya, sehingga perkaranya agak gimana, agak goyang juga. Makanya kalau memang ada intervensi politik ini agak susah juga gitu loh. baik. Bang Mitra, kami tentu berharap segera kasus yang sedang disidangkan di PN Bondowoso itu segera selesai sehingga ketok palu Ya, dari majelis hakim dan apakah misalnya mereka terdakwa ini kemudian memang dihukum di atas 5 tahun, kita tentu berharap supremasi hukum ditegakkan. Nah, ya, saya mencoba sekarang meminta pandangan Bung Pitra sebagai orang yang juga paling awal ya ya, mengawal kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi ini, ya kan? ya, Dan kita juga melihat sama-sama, publik melihat bagaimana sampai kemudian ada publik kemudian mengenai istilah pengacara mawar yang selalu fight ya, untuk menegakkan hukum, ya kan? Meskipun kita sadar bahwa kasus Pak Jokowi ini dimensi politiknya lebih tebal ya dibanding ya, kasus hukum yang Bang Pitra alami. Nah, yang terbaru yang menarik selain para tersangka ini sampai sekarang belum ditahan, ya kan? Ada eh, semacam protes kepada kepolisian ya hmm, ketika kasus ini dianggap Polri lalai dalam menegakkan aturan atau undang-undang ya bahwa wajib melindungi dan menjaga kehormatan mantan kepala negara dan mantan wakil kepala negara, mantan presiden dan mantan wakil presiden. Ini sekarang lagi mencuat, Bung Mitra. Artinya begini, ketika memang kasus ini sudah masuk ke kepolisian lewat LP, apalagi sudah statusnya sudah ada di kepenyidikan, sudah ada tersangkanya, harusnya Kapolri ya kan
bukan dalam konteks mengintervensi penyidik, tetapi ada kewajiban dari Kapolri untuk melindungi kehormatan ya mantan presiden dan mantan wakil presiden. Nah, ini seolah-olah sekarang sedang dialamatkan kepada pihak kepolisian. Bagaimana tanggapan Bang Fitra? Saya melihat dari paradigma hukum bahwasannya dalam kasus ini sifatnya itu antara politik dan hukum. Kalau kita berbicara konteks penyidik ya saya kira penyidiknya juga adalah sahabat saya. Dan memang saya melihat penyidik ini memang benar-benar bekerja. Tapi yang saya khawatirkan ada beberapa oknum ya dari politisi ya yang memang ingin perkara ini mengulur-ngulur ataupun menarik-narik karena serba susah juga apabila memang kasus kita itu ada salah satu tekanan politik ataupun hal lainnya sehingga ini yang membuat dilema juga dalam penegakan hukum kita. Nah, saya kira kasus ini bisa selesai apabila memang Pak Prabowo memerintahkan Kapolri untuk dituntaskan. Kan begitu. Ini pandangan saya dan itu pendapat saya itu sah-sah saja. Tinggal bagaimana Pak Prabowo apakah dia memang mau merespon kasusnya atau tidak, kita lihat dalam penanganan kasus ini seperti apa. Karena ini menyangkut terkait dengan marwah presiden, presiden to presiden kan gitu. Ya, betul. Nah, ya karena kan hak yang melekat presiden itu kan yaitu penyambung selanjutnya yaitu adanya sambungan yang dari presiden ke-7, ke-8 dan berikutnya. Saya kira itu antara sesama presiden harus saling jaga menjaga kan gitu. Nah, tinggal ini kita lihat di dalam kasus ini kenapa muncul dilematisnya ya karena itu tadi dari sifat kasuistisnya tadi berubah menjadi konsumsi politik. Karena Anda bisa melihat sendiri banyaknya orang-orang partai politik yang komentar dalam kasus ini. Sehingga ada urgensi apa nih sampai mereka sibuk berkomentar terkait dengan ijazah, ya kan, sibuk berkomentar terkait dengan bicara pasar pramuka, padahal dia anggota politisi, kita sendiri dia anggota politik. Nah, sehingga kita lihat ini bukan murni dalam hal hukum lagi, tapi ada campur tangan daripada oknum-oknum anggota politik gitu loh. Ya, saya sedikit mengomentari penjelasan Bung Fitra tentang bahwa ada banyak partai yang ikut berkomentar tentang kasus ini. Sebenarnya bukan banyak partai, Bung Fitra. Dari 8 partai yang bercokol di Senayan, ya, yang memang cawe-cawe terhadap kasus ijazah palsu ini hanya 2 partai, ya, dan itu clear yaitu PDIP dan Partai Demokrat. Saya berani mengatakan itu. Kalau Bang Pita kayaknya masih ragu-ragu gitu. Kenapa ya toh? Pertama, motif mereka ya untuk ikut cawe-cawe, kalau motif Demokrat itu sangat jelas, terang benderang. Motifnya adalah ya bagaimana Demokrat berusaha untuk mendowngrade ya di mata publik ya kan reputasi Pak Jokowi, kerja-kerja Pak Jokowi, nama baik Pak Jokowi ya kan. Yang notabene ya wajah Pak Jokowi itu ada di Mas Wapres kita, Gibran Rakabuming Raka. Diharapkan dengan jatuhnya nama Pak Jokowi di masyarakat, terus dengan banyak drama ijazah palsu ini, sehingga Pak Prabowo pun merasa gerah. Itu kan target mereka. Gerahnya apa? Akhirnya Prabowo Gibran 2 periode menjadi batal. Mereka berharap ya kan, Demokrat ini kan berharap jadinya Prabowo AHY, ya kan begitu. Ya kita sadar mereka tidak akan mengakui itu, Bung Fitra. Nggak akan mereka mengakuin bahwa mereka hanya fokus Demokrat nggak ikut. Itu kan bullshit semua tuh, omong kosong. Ya kan. Nah kalau PDIP ya cawe-cawe dalam kasus ijazah palsu ini karena balas dendam aja, sakit hati dengan Pak Jokowi. Nah ini yang saya pikir memang yang sedikit mempengaruhi ya kan objektivitas dari kasus ini. Belum lagi ada intervensi-intervensi. Nah saya pikir ini kan hanya tergantung ketegasan. Kalau saya sih mungkin nggak melihat kepada presidennya, Bung Fitra, tapi dari Kapolrinya. Nah kita tahu ya kan sebenarnya Pak Sigit ini kan sebenarnya Kapolri kesayangan Pak Jokowi dulunya ya kan. Tapi kenapa ini juga pertanyaan publik. Saya pun sering ditanya seperti itu. Saya nggak bisa jawab. Loh Pak Sigit ini kan
yang mengangkat dan sampai lama sampai sekarang ini kan adalah rekomendasi Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu. Nah, sekarang seolah-olah Pak Sigit ini seolah-olah orang yang nggak balas budi. Nah, kan itu repot juga ya kan. Nah, tapi di sisi lain juga ditanyakan di mana letaknya ya negara melindungi kehormatan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Nah, kalau misalnya ini diperhatikan oleh Pak Prabowo, ingat loh Pak Prabowo juga akan menjadi mantan presiden, kan begitu. Nah, artinya sewaktu-waktu kalau ini tidak ditegakkan, ya kan, sewaktu-waktu nanti ketika Pak Prabowo sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, nggak ada jaminan juga presiden yang running setelah beliau ini menjadi mantan presiden, tidak akan ada juga yang bela kehormatan seorang mantan presiden kalau ini dibiarkan. Maksud saya seperti itu, Bung Mitra. Ya. Jadi yang pertama saya ingin tanggapi terkait dengan Kapolri ya. Kapolri saat ini saya lihat situasinya serba susah, Bang Budius. Karena apa? Karena yang bersangkutan juga kan disorot oleh publik dengan adanya Komisi Reformasi Polri. Kan gitu. Jangan juga mereka melakukan suatu langkah-langkah yang memang tekanan politiknya juga sangat tinggi. Tiba-tiba Kapolri disalahkan dalam penanganan kasus ijazah Pak Jokowi. Bukan karena kita lihat dalam periode ini kan yang memimpin adalah Pak Prabowo langsung. Tentunya bagaimanapun ceritanya Kapolri melaksanakan sesuai dengan perintah yang ada. Kalau memang ada yang intervensi, ya saya kira Kapolri juga ragu-ragu gitu loh kan. Kalau yang intervensinya itu orang kuat, orang hebat kan ragu-ragu juga gitu. Makanya kita juga kan muncul tanda tanya, ada apa di kasus ini sehingga tidak tuntas. Berarti ada sesuatu udang di balik bakwan. Ya memang itu bukan kepolisian sendiri yang bikin itu lama, tapi tekanan politik itu tadi yang membuat itu lama. Kita nggak tahu urgensinya apa sehingga itu dilamakan ataupun terkesan lama ya, ataupun itu sehingga menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang pasti saya lihat dalam kasus ini selalu on the track dengan menghasilkan penetapan tersangka terhadap Rismon CS ya dan kawan-kawan. Nah, karena memang ada penetapan tersangka ini kan tinggal kita lihat sekarang mereka sedang melakukan upaya hukum dan melaksanakan gelar perkara khusus. Itu juga yang bikin lama gitu loh. Jadi kan ada tarik ulur lagi, ada gelar perkara khusus lagi. Nah, di hasil gelar perkara khusus lagi nih hasilnya apa gitu kan. Nah, kalau hasilnya itu nanti merugikan Pak Jokowi ya tentu itu bisa dihentikan di sana. Makanya saya bilang ini memang harus dikawal dengan benar-benar sungguh-sungguh dan serius. Karena kalau memang ini tidak dikawal oleh tim pengacara Pak Jokowi, ini nanti akan menjadi blunder dan akan bisa menghasilkan SP3 dihentikan penyidikannya. Seperti itu Bang Budius. Karena dalam waktu dekat ini saya dapatkan informasi akan ada mereka telah mengajukan gelar perkara khusus gitu loh. Ya, menurut Bung Pitra sebagai seorang advokat juga, urgensinya apa itu untuk dipenuhi oleh pihak penyidik gelar perkara khusus itu? Karena mereka merasa ada kesalahan prosedural yang penanganannya yang kurang pas menurut hati mereka. Nah, karena gelar perkara khusus juga diatur di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita. Apalagi perkara ini kita lihat bisa mengandung sistem naratif dekriminalisasi dalam hukum. Artinya Anda akan tahu bahwasanya KUHP kita dan KUHAP kita tidak akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2 minggu lagi. Ya. Ini akan berpotensi kepada penanganan hukum yang berlangsung karena pasalnya sudah berubah, sudah tidak berlaku. Nah, kalau pasalnya tidak berlaku dan sudah berubah, nah muncul pertanyaannya, terus penuntutan pasal apa lagi kalau sudah undang-undangnya sudah nggak berlaku lagi gitu. Nah, itu namanya masuk dalam kategori naratif dekriminalisasi. Nah, makanya saya bilang, ini kalau sampai Desember ini tidak ada penetapan penahanan, saya kira ini kasusnya akan menjadi misteri dan tidak akan berlangsung karena RUU KUHAP dan KUHP kita akan berlaku yang baru tanggal 2 Januari dan 2026 dan KUHP yang lama tidak akan berlaku.
gitu. Artinya memang mereka mencoba apa ya istilahnya itu buying time ya. Oh iya, makanya mau ulur-ulur sampai Januari. ya Nanti KUHP nggak berlaku Januari lagi. KUHP yang baru sudah diberlakukan sehingga pasal-pasal yang disangkakan ke mereka saat ini jangan tidak berlaku. Iya, Ya nggak kan? berlaku lagi, apalagi. Nah, ini dilema memang. Nah, Nah, menurut Bung Pitra, ini kan sekarang mereka juga sebenarnya secara situasi dan posisi mereka sebenarnya sudah terpojok, apalagi di internal teroris ini kan juga lagi ada sedikit apa gonjang-ganjing, anggap begitu ya. Nah, di sisi lain ada yang ingin mediasi, ya kan? Dari kubu mereka nih ada yang berkeinginan untuk mediasi dengan menggunakan pendekatan restoratif justice itu. Tapi di sisi lain tetap apa lewat jalur hukum dan ingin segera melihat kebenaran ijazah asli Pak Jokowi. Nah, bagi mereka, ya bagi Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka ingin segera mendapatkan kesempatan Pak Jokowi melihatkan ijazah palsunya, ya, dan kemudian mereka yang melakukan uji secara forensiknya, ya kan, apakah benar asli. Mereka tidak mau yang menguji itu orang lain. Nah, ini yang sekarang yang sedang terjadi. Nah, kalau kita beranggap ini kan sekarang baru awal pekan Desember, berarti ada 3 minggu lagi. Saya berpikir pasti ini akan sangat lama. Kalau kemudian ini sampai Januari, ya bukan lagi SP3 ini, Bung Pitra, bisa dianggap ini perkaranya sudah dianggap batal demi hukum karena pasalnya sudah nggak ada. Nah, ini gimana Pak Jokowi sebagai pelapor ya, yang dirugikan dalam hal ini sebagai korban, menyikapi situasi yang cukup pelik ini saat ini, Bung Pitra? makanya Bang Budius, saya kan juga melaporkan orang, laporan polisi saya. Makanya itu saya kebut laporan polisi saya kawal terus ke polisi, saya kawal terus ke jaksa, saya kawal terus sampai ke pengadilan dan alhamdulillah sudah disidangkan dan saya sangat lega sekali gitu loh. Karena kan kalau saya laporin minta 2 minggu lagi 2 Januari KUHP lama nggak berlaku kan puyeng juga kita. Penyidiknya bilang, wah ini pasalnya bang yang di LP abang ini udah nggak berlaku lagi bang pasalnya karena KUHP baru. Terus abang bikin laporan lagi deh kata dia gitu kan capek juga kita. Artinya begini, hal yang sama bisa juga berlaku untuk kasus ijazah palsu ini. Kalau memang sampai Desember mereka tidak disidangkan, otomatis ya pernyataan dari penyidik kepada Pak Jokowi juga sah, Pak, ini pasalnya sudah nggak berlaku, Bapak harus bikin LP baru. Dan kemudian sinetron baru, ya kan, drama-drama baru akan kemudian mengalir lagi selama 2026. Artinya apa, Bung Pitra? Ya, Indonesia ya nggak akan berkembang, hanya sibuk ya seluruh pemberitaan ya kan, seluruh diskursus politik ya, diskursus hukum hanya antara palsu asli, palsu asli. Nah, apa menurut Bung Pitra sebagai apa ya kalau kita sebut itu jalan tengah atau opsi apa ya kira-kira? Bagi saya tentu ya sebagai termul ya kan gitu ya. Kita ingin segera ya kalau perlu pekan ini ya anggaplah Jumat Keramat nih mereka diperiksa lagi karena pasal-pasalnya sudah terpenuhi, mereka langsung ditahan P21, minggu depannya langsung penuntut mengajukan ke pengadilan sehingga langsung proses sidang. Nah, kalau sampai ini tidak dilakukan, kekhawatiran Bung Pitra bahwa ini tidak akan lagi berlaku Januari 2026 bisa saja terjadi. Gimana menurut Bung Pitra? Nah itu tadi saya bilang penentuan kasus Pak Jokowi ini saya lihat buying time-nya itu di Desember. Kalau memang di Desember ini tidak ada hal apapun di dalam penyelesaian kasus tersebut, berarti kan siap-siap saja ini akan menjadi dilematis hukum. Karena apa ya? Karena satu persatu pasalnya rontok kan gitu. Nah, kalaupun umpamanya itu mereka mau menuntut dengan pasal yang lama, RKUHP-nya saya sudah udah berbeda dalam penanganan perkaranya juga, dalam syarat formil persidangannya juga kan harus sesuai dengan RKUHP yang baru kan gitu. Karena ketentuan-ketentuan
di dalam KUHP dan RKUHP itu sudah disahkan oleh DPR RI, ya makanya saya lihat kalau memang di Desember ini tidak ada penyelesaian, berarti kita tutup buku, menjadi misteri. Dan yang diuntungkan siapa? Yang itu tadi, yang mempunyai kepentingan politik tadi. Berarti orang menganggap di 2029 Pak Jokowi ini tidak memiliki daya taring lagi karena yang dipersoalkan ijazahnya belum jelas sampai sekarang, sampai 2029. Sehingga pendukung-pendukung dia otomatis akan mencurigai dia. Dan banyaknya orang yang tidak percaya terhadap dia kalau memang tidak ada kepastian hukum dalam kasus tersebut. Dan kalau memang seperti macan kalau giginya dirontokkan, dia tidak akan bisa gigit. Dan dia bagaimanapun ceritanya harus ngikut, kan gitu. Nah itu tadi saya bilang, makanya dalam kasus ini tendensi politiknya sangat tinggi sekali, ya. Karena kalau dari segi hukum, ya, berbicara konteks penegakan hukum, kalau sudah naik ke tahap penyidikan berarti sudah ada perbuatan pidana di situ, sehingga ditetapkan tersangka. Berarti kan pidananya sudah ada, tinggal lempar bolanya ini ke jaksa kapan, kan gitu. Nah itu tadi yang kita lihat dalam kasus ini sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang, dan penyidik juga sangat capek sekali, lelah sekali dalam penanganan ini, karena banyaknya tadi tarik menarik ulur ini, karena kan apapun ceritanya politik ini kan tidak terlepaskan dalam dunia hukum kita, karena hukum itu produk dari politik. Itu loh. Maka dari itu ya kita lihat aja apakah kepentingannya nanti untuk di 2029 ini atau seperti apa. Nah, Desember ini akan kita lihat. Iya. Aduh, ini agak sedikit benar, ini benar-benar situasinya cukup kritikal ya. Nah, kalau misalnya mau dipaksakan Desember ini, anggap begitu ya Bung Pitra ya, anggaplah mencari momentum nih. Akhirnya minggu ketiga Desember ya, kita berandai-andai ya Bung Pitra, minggu ketiga Desember, oke, misalnya pekan ini mereka ditahan, kemudian langsung P21 proses ke jaksa langsung menjadwal ke penuntutan ya kan, sehingga dijadwalkan untuk persidangan. Anggaplah misalnya minggu keempat Desember ini sudah masuk ke pengadilan. Nah, pertanyaan saya begini Bung Pitra, terkait dengan berlakunya undang-undang KUHP yang baru yang sudah disahkan mulai 2 Januari 2026. Pada saat persidangan nanti, ya, tentu pasal-pasal yang diajukan oleh jaksa adalah pasal-pasal yang berdasarkan KUHP lama. Nah, apakah nanti majelis hakim bisa langsung mementahkan itu? Wah, ini kan KUHP lama, ini nggak berlaku, atau tetap bisa diproses itu nantinya? Bagaimana aturannya? Kalau memang sudah masuk ke persidangan, berarti berkas perkara sudah diterima, itu bisa diproses gitu kan. Nah, lain halnya kalau memang sampai sekarang itu belum ada pelimpahan sama sekali, sudah Januari kan, jadi bingung juga. Pasti kan jaksa akan memberikan petunjuk. Ini pasalnya nggak berlaku lagi gitu. Tapi kalau memang berkasnya sekarang sudah dikasih ke jaksa sudah menyerahkan ke pengadilan, ya tinggal hakim memproses sesuai dengan pasal yang lama gitu loh. Oh, itu tetap bisa diproses di pengadilan nanti? Iya, bisa. Walaupun pasal yang diajukan oleh jaksa adalah jaksa dari kitab undang-undang hukum pidana yang lama, kan gitu? Iya, tapi kan pada saat diproses sidang sampai Januari, Februari dan seterusnya, itu dianggap tetap sah untuk diproses. Iya, sepanjang itu sudah diterima oleh pengadilan. Tapi kalau sampai sekarang ini kan belum ada diterima oleh jaksa. Ini yang menjadi persoalan. Kalau nggak ada diterima oleh jaksa, terus nanti sampai tanggal 2 Januari juga jaksa belum terima berkas sama sekali, kan jaksa pasti akan bilang, ini KUHP-nya nggak berlaku lagi nih. Mau ngapain gitu. Wah, ini justru akan sedikit, bukan sedikit lagi sih, ini menjadi sebuah kerugian tentunya buat Pak Jokowi ya, Bung Pitra. Iya, karena kan hakim kan mengadili berdasarkan pasal yang ada. Kalau pasalnya sudah nggak ada lagi gimana? Gitu. Dan pasalnya nggak berlaku lagi, apa yang mau begini, Bung Pitra, kalau kemudian hanya gara-gara tarik-menarik politik yang masih tinggi, kasus ini kan benar politik hukum politik ya. Kalau sampai minggu keempat Desember 2025 sampai akhir, anggaplah sampai tanggal 29 nih
belum ada juga penetapan untuk masuk ke penuntutan misalnya. Ya. Tersangka juga belum ditahan. Oh ternyata masuknya ke Januari. Itu sudah nggak bisa diproses. Artinya keberadaan kasus ijazah palsu ini misteri dan akan terus menjadi drama setiap hari dan menjadi gosip politik yang tak kunjung selesai di tengah masyarakat. Yang makanya saya bilang Bang Budius, saya bilang kasus ini akan menjadi drama selamanya. Kan udah saya bilang gitu kemarin. Drama selamanya ya. Karena apa? Karena Pak Jokowi ini memiliki massa yang sangat banyak sekali dan power dia sangat kuat. Jadi orang yang memiliki power harus dirontokkan dulu giginya biar tidak bisa gigit, kan gitu. Kalau udah nggak bisa gigit kan orang nggak akan percaya. Dan orang percaya selamanya ijazah dia bermasalah. Terus mau gimana? Dan kalau memang tidak ada keputusan dari majelis hakim siapa yang bersalah, siapa yang benar, siapa yang salah, ini posisi Pak Jokowi sampai 2029, Bung Peter tadi menganalogikannya seperti macan yang giginya sudah dirontokin semua gitu ya? Yes. Wah ini berarti kemenangan buat Roy Suryo dan kawan-kawan ini. dan apakah termul terima situasi ini? Kita nggak tahu juga nih Bang Peter. Kalau saya sih lain halnya kalau termul ini, ya lain halnya kalau termul melakukan protes dan keberatan mungkin berubah situasi kan gitu. Misalnya keberatan apa? Ya mungkin mereka protes ataupun melakukan perlawanan dan hal lainnya kan kita nggak tahu itu. Mereka juga bersurat kepada istana kan gitu. Nah sehingga ada kepastian hukum dalam hal tersebut. Tapi kalau memang ini sudah selesai kan orang belum tahu nih 2 Januari mau berlaku KUHP. Dan KUHP lama nggak berlaku lagi. Nggak semuanya orang tahu itu gitu. Maka dari itu ya saya kira ya ini serius lah, diseriuskan aja laporan polisinya kalau memang ini mau tuntas. Tapi kalau memang ini sudah masuk Januari, saya harap jangan berharap lagi karena pasti mereka akan eksepsi. Mereka akan bilang itu pasalnya nggak berlaku lagi. Apaan? Di laporan polisi pasalan sekian di dalam KUHP bukan begitu bunyinya kan gitu. Udah berbeda. Atau Pak Jokowi harus bikin LP baru? Ya itu nanti kita lihat lah situasi dalam dinamika politiknya. Tapi kan kalau buat LP baru kan capek lagi nih, ngulang lagi ke nol. Iya. Artinya ini mentah ketika orang sudah sampai di puncak, tinggal satu langkah lagi, ambiar semuanya gara-gara tidak bisa memenuhi tenggat waktu 2 Januari yang dimana Undang-Undang KUHP yang lama dan sudah ingat, berlaku dan ingat lagi. Loh, dan ingat, kalau nggak salah saya di pasal 133 KUHP atau KUHP yang baru itu mengatakan kasus terkait dengan fitnah ataupun pencemaran nama itu nggak bisa ditahan. Di ayat 3-nya itu disebutkan bahwasannya kasus terkait dengan fitnah. Makanya kan ada salah satu politisi bilang kalau KUHP ini sudah diberlakukan, Roy Suryo nggak bisa ditahan. Kan ada seperti itu dulu ngomong seperti itu. Jadi ingat aja kata-kata itu. Saya ingat gitu itu aja. yang mengatakan itu Ketua Komisi 3 Habibur Rahman dari Gerindra. Ngeri. Waduh. Jadi Bung Pitra, kalau ini terjadi ya, ini buat kubunya Pak Jokowi anti klimaks, ya, anti klimaks. Dan termul pun pasti anti klimaks karena perjuangan selama ini mengawal kasus ini sampai kemudian mendapatkan kebenaran hakiki, kebenaran formil setidaknya, ya kan? Itu ambiar dengan sendirinya dalam arti seperti yang Bung Pitra sampaikan misterius dan ini akan disandra terus sampai 2029. Pak Jokowi pokoknya istilahnya palsu kan itu karena tidak ada ketegasan dari sisi hukum untuk mengatakan bahwa yang dituduhkan oleh Roy Suryo itu salah, ya kan, terbengkalai sampai Desember 2025 menjadi sebuah gorengan baru. Akhirnya benar kan, Pak Jokowi tidak bisa membuktikan ijazahnya asli. Karena ingat loh, Bang Budius, yang lama itu tidak berlaku lagi. Bang Budius mungkin belum tahu episode kedua. Episode kedua itu yaitu mereka akan tembak Gibran Raka Buming Raka. Ya, ijazah SMA-nya Mas Wapres gitu. Dan ada lagi episode ketiga.
Jadi ini berepisode-episode kan itu tadi. Episode ketiga saya belum tahu itu apa itu. Itu biarlah itu menjadi misteri politik. Menyelesaikan kalimatnya, ya kan? Episode ketiga apa itu? Biarkan itu menjadi misteri politik. Luar biasa. Ya kan? Yang artinya grand design-nya itu saya lihat sangat bagus sekali. Intinya itu aja. Grand design dari pihak Roy Suryo maksudnya? Kita lihat aja nanti pasti akan lama-lama kecium juga. Yang namanya bangke kan pasti kecium juga. Ya kan? Dari perspektif hukum, Pak Jokowi menurut Bung Pitra sebagai advokat kondang, ya kan? Pengacara mawar, apakah bisa dikatakan, ya, bisa disimpulkan Pak Jokowi atau tim hukum Pak Jokowi gagal ya mengawal kasus ini? Bisa disimpulkan begitu nggak? Saya bilang kegigihan aja diperkuat dan dipertajam lagi karena komunikasi yang intens dengan penyidik itu sangat penting sekali. Jangan komunikasi yang sudah bagus tapi renggang, lama-lama itu akan menjadi jauh. Intinya seperti itu, karena biasanya kita dalam menangani perkara itu kita berkomunikasi intens dengan penyidik dan kepolisian agar kasus ini lebih tahu kita kemana arahnya. Kalau memang mereka dapat informasi adanya suatu intervensi dan lain-lain, mereka harus lawan juga ke DPR RI kan gitu kalau memang ada orangnya di sana. Tapi kalau ada hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik, kita diam saja, ini yang menjadi repot. Gitu loh. Jadi kita melihat memang ada sedikit kelemahan-kelemahan atau bahasanya kurang gigih ya tim kuasa hukum Pak Jokowi yang ditunjuk ini memang kalau kita lihat tampilan mereka selama ini memang di publik kurang gigih, memang kurang kita lihat gitu aja yang selama ini yang paling getol itu ya Bang Budius, relawan Jokowi, Projo, Jokowi mania, dan relawan-relawan yang adanya. Nah, kenapa mereka lebih sibuk dibanding yang memang menghandle langsung kan gitu. Bukannya artinya kita merendahkan itu, tapi saya lihat yang paling getol ini adalah para relawan. Sangat sayang sekali kalau relawan ini tidak didukung gitu loh. Jangan juga dipisahkan antara tim hukum dengan relawan. Seharusnya mereka bersatu. Itu yang saya lihat. Jadi kayaknya mereka merasa lebih high dari relawan. Sayang, nggak boleh berpikir seperti itu. Nah, justru bayangin aja Bang Budius, relawan Jokowi aja sekarang dilaporkan ke polisi atas nama Andi Aswan. Iya, betul. Tapi saya lihat tidak ada proteksi daripada tim kuasa hukum Pak Jokowi untuk menjadi pengacaranya. Bayangin aja. Betul. Makanya terkadang relawan-relawan ini juga kadang komunikasi dengan mereka ngeluh juga gitu loh. Kita mati-matian tapi ini apa namanya ya kita nggak usah cerita lah masalah itu. Makanya saya bilang bersatulah kalian, jangan kalian juga merasa hebat karena dia relawan ini rendah ataupun kecil jadi nggak dianggap gitu loh. Ini salah kalau perspektif seperti itu. Justru relawan Jokowi inilah yang paling ditakuti oleh lawan, karena relawan Jokowi ini adalah basis daripada Pak Jokowi yang dilupakan oleh yang saat ini bermain di sana kan gitu. Makanya saya bilang lebih getol lagi lah atau lebih tajam lagi gitu, dan bersuara bersuara aja juga, jangan diam-diam baik. Kalau diam-diam baik kan orang menganggap relawan kan bukan pengacara Jokowi, ngapain relawan yang sibuk gitu loh. Betul kan gitu ya, justru yang lebih sibuk ya pengacaranya dong, karena kan dia yang pengen handle kasusnya, bukan relawan yang handle-nya. Relawan itu kan hanya mendorong bagaimana dia mengawal dan mengawasi kasus ini sesuai dengan kasus hukum dan peraturan perundang-undangan kita gitu. Tinggal triggernya itu yaitu yang mendampingi beliau gitu. Tinggal di situ saja perkuatnya gitu. Jangan juga dianggap relawan-relawan selama ini adalah relawan yang memang nggak ada urgensinya. Itu sangat penting sekali karena itu adalah basisnya Pak Jokowi gitu loh. Ya, saya sependapat ini dengan kesimpulan Bung Pitra. Memang kalau kita bandingkan ya head to head antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan PH-nya Roy Suryo dan orang-orang ini memang luar biasa. Ya, PH-nya Roy Suryo, Riz Montiva ini bahkan nyaris menguasai opini ya, di media
mainstream maupun di media sosial. Iya. Mereka begitu menguasai medan, begitu menguasai arena, begitu menguasai panggung, sehingga mereka tahu bahwa case ini adalah case hukum politik atau politik hukum. Iya. Mereka bermain di sana. Sementara tim kuasa hukum Pak Jokowi memang terkesan lembek, memang terkesan loyo. Mereka lebih banyak bermain di belakang panggung. Dan ketika mereka tampil pun, ya kan, tim kuasa hukum ini tidak melihatkan sebuah kengototan, ya, bermain di arena-arena yang di dalam diksi-diksi dan narasi yang sangat aman, dari aman gitu ya, ramah, ya kan, anak good boy lah kan. Sementara kita lihat, enggak, ini kita harus objektif, maksud saya Bung Pitra. Iya. Kita melihat betapa ganasnya seorang Kosinudin, ya kan gitu. Betapa ganasnya Refli Harun yang membackup misalnya, kan gitu. Betapa atraktifnya Al-Katiri misalnya, kan begitu, ya kan. Iya. Betapa dahsyatnya Gofur Sang Aji misalnya, kan gitu loh. Nah, dibandingkan dengan misalnya pengacara Pak Jokowi, Rifai, Firman. Nah, saya punya pengalaman yang saya pikir saya agak terkaget-kaget ketika pernah saya memang mengajukan undangan podcast ke pengacara Pak Jokowi, Pak Firman. Jawabannya aneh. Coba Anda bikin dulu kisi-kisi pertanyaannya apa. Lah, ini gimana sih? Kita sediakan panggung gitu loh untuk Pak Firman. Iya, benar. Jawabannya seperti itu. Karena Bang Budius ya, mereka saat ini menguasai opini masyarakat 85%. Bayangin itu. Justru ya mereka tim kuasa hukumnya harus merontokkan opini dong, jangan kalah opini gitu. Ya, akhirnya apa? Syukur ada relawan. Bayangin Bung Pitra, kalau nggak ada relawan-relawan Pak Jokowi, pertarungan ini benar-benar secara opini publik ya, Pak Jokowi atau kasus Pak Jokowi ini akhirnya terlemahkan karena kurang canggihnya tim kuasa hukum yang bekerja untuk Pak Jokowi. Kita harus objektif di sini. Benar juga, saya juga merasa tersadarkan juga dengan penilaian Bung Pitra. Bayangkan, karena saking getolnya membela Pak Jokowi dalam panggung-panggung, akhirnya 2 orang relawan Jokowi ya dilaporkan ke polisi oleh mereka, dan tidak ada pembelaan dari tim Pak Jokowi, yang justru membela justru internal relawan sendiri. Makanya saya bilang lama-lama orang juga mikir, ini kita nggak dibela, kita mati-matian kan, terakhir kan saya bilang ompong jadinya. Iya. Kan orang juga kan kalau memang nggak dibela gitu kan lama-lama mikir juga. Ini kita mati-matian tapi tim kuasa hukumnya diam-diam wae, bukan kita seperti lebih banyak orang lain. Ya, seperti orang lain. Jadi saya kira ya masukan dari Bang Budius itu sangat bagus sekali ya. Karena kita lihat lawannya ini bukan orang yang diam-diam, tapi lawannya ini tipe penyerang, kan gitu, striker. Jadi kalau memang semuanya itu diam-diam, wae diserang-serang terus habis. Gol juga itu gawang kan gitu, tumbang juga, ditendang-tendang terus tiap hari, kan gitu. Dan terlepas dari itu semua, Bung Pitra, bagi saya sih yang penting itu adalah bagaimana sebenarnya keberadaan ijazah Pak Jokowi yang dituduh asli itu muncul, dan ada kemudian judgement secara hukum bahwa ketok palu, benar, ijazah Insinyur Joko Widodo asli udah, atau memang anggaplah palsu misalnya, sehingga ya diskursus, opini, gibah dan seterusnya selesai. Nah, kalau ini kemudian putus begitu saja atau anti klimaks begitu saja karena ada 2 Januari masa berlakunya KUHP yang lama, ini menyakitkan saya pikir ya. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan boleh potong kambing guling juga ini. Aduh. Dan ini sebenarnya harus dievaluasi, Bung Pitra. Artinya memang kita tidak ingin menyalahkan juga tim hukumnya Pak Jokowi. The fact ya, memang terlihat. Tapi kan berpendapat boleh-boleh saja dong. Ya, benar. Melihat situasi itu kita amati kan gitu. Kalau kita bicara menilai itu berdasarkan apa yang selama ini kita saksikan, benar penilaian Bung Pitra nggak keliru. Saya juga melihat situasi seperti itu. Bayangkan hampir 3 atau 4 bulan. Ini hebohnya luar biasa. Khususnya bagaimana media televisi mengangkat isu ini terus. Begitu juga YouTuber. Begitu juga kayak kita ini ya di podcast ya kan, kita membahas ini. Semangat kuasa hukum ya untuk setidaknya ya
membalancing opini-opini dari kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan ini nggak terlihat, Bung Pitra. Benar-benar nggak terlihat, seolah-olah Pak Jokowi pasti menang, mereka santai-santai aja, ya kan? Ketika diminta untuk datang juga untuk menjelaskan ke publik, misalnya saya pada mengundang Prof Firman itu, waduh, ribetnya minta ampun, seolah-olah dia itu seorang pakar, padahal dia itu adalah kuasa hukum yang harus menjelaskan ini. Harusnya mereka Benar. yang datang ke kita untuk diberikan kesempatan menjelaskan ke publik, kan begitu. Ini Beda saya dengan sudah pengacara minta mawar ya. waktu ya ke Prof Firman itu, waduh susah. Saya aja telepon Bang Pitra, Komandan, ada waktu besok, siap. Begitu ya kan, gitu loh. Padahal kita bukan siapa-siapa kan, itu bukan pengacara Jokowi kan gitu. Iya. Baik, Bung Pitra, ini di tengah Iya. situasi yang sangat kritis terhadap kasus ijazah palsu ini udah minggu-minggu yang sangat kritikal. Kalau memang mereka nggak bekerja keras seperti yang tadi Bung Pitra sampaikan, ada waktu 3 minggu tim kuasa hukum untuk memperbaiki dirinya. Mereka harus agresif, mereka harus ngotot, ya kan? Mereka harus benar-benar atraktif, ya kan? Sehingga proses persidangan bisa berlangsung bulan Desember ini. Kalau nggak, kasus ini menjadi drama yang bisa digoreng sepanjang masa. Akhirnya apa yang rugi? Pak Jokowi yang rugi. Bukan begitu, Bung Mitra? Ya, karena apa? Karena ini last minute ya. Bagaimanapun ceritanya ini sudah panjang juga, sudah berbulan-bulan, sudah setengah tahun lebih, sudah lama, hampir 1 tahun kan gitu. Nah, tinggal kalau memang ini didiamkan, saya rasa ini sangat sayang sekali ya. Makanya kan ini relawan saya lihat mulai agak gimana gitu perasaan mereka, apalagi saya lihat Setidaknya terpecah konsentrasinya sekarang. iya terpecah konsentrasinya tadi karena tidak ada kepastian tadi gitu. Maka dari itu ya saran saya kuasa hukumnya harus lebih banyak bersuara lah. Gitu. Jangan diam-diam aja karena kan kalau diam-diam aja ya sudah Baik. mau cerita Mitra, gitu. sebagai closing statement, apa kira-kira sebagai sebuah saran ya buat Pak Jokowi untuk bagaimana fitnahan yang kemudian yang ditimpakan kepada beliau itu ada titik-titik alternatif yang bisa menjadi masukan buat Pak Jokowi menuntaskan kasus ini? Masukannya itu ya Pak Jokowi lebih banyak diskus lah dengan para pakar-pakar hukum ya, dengan para relawan ya, basis-basis juga harus didengarkan karena Pak Jokowi itu besar karena basis relawan. Dan bayangkan saja kalau relawan satu persatu rontok, satu persatu juga dirontokin giginya satu persatu, lama-lama orang juga kan nggak tahan juga. Dan dari situlah awal mulanya Pak Jokowi suaranya semakin menurun. Dan 2019, 2029 saya kira kalau memang relawannya sudah dirontokin satu persatu, powernya hilang. Karena basis dia adalah basis relawan, kita ketahui karena dia adalah terkenal merakyat kan gitu. Betul. Tapi kalau memang relawannya juga nggak diproteksi, satu-satu rontok, satu-satu luntur, nah ini akan menjadi persoalan kemudian. Makanya saya kira Pak Jokowi harus sering-sering komunikasi dengan para relawan, perhatikan itu basis-basisnya, karena ini adalah persoalan politik di 2029. Seperti itu, Bang Budius. Baik, terima kasih Bung Pitra Romadoni Nasution, Ketua Petisi Ahli Pengacara Mawar. Terima kasih Bung Pitra. Ya, terima kasih Pak Penonton Budius. Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, diskusi saya dengan advokat pengacara Mawar Pitra Romadoni ini cukup mengkhawatirkan juga bagi saya karena memang ada sebuah situasi di mana tanggal 2 Januari 2026 KUHP baru itu sudah berlaku. Sementara pasal-pasal yang disematkan sekarang kepada para tersangka 8 orang ini yang terkait dengan kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu ya menggunakan pasal-pasal KUHP yang lama. Masih ada waktu tersisa lebih kurang 4 minggu kotor atau 3 minggu bersih. Apakah tim hukum Pak Jokowi mampu ya membawa ini ke persidangan
Desember minggu keempat atau tidak? Jika tidak sampai minggu keempat Desember kasus ini ya belum juga disidangkan, 2026 kasus ini ambiar. Kalau istilah Bung Pitra tadi, kasus ini secara hukum tutup buku. Dan ini jelas kerugian besar buat Pak Jokowi. Kenapa? Karena publik akhirnya ya menggantung isu. Ada yang mengatakan Pak Jokowi ijazahnya yakin asli, tetapi banyak juga orang akhirnya menerima tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ijazah Pak Jokowi memang palsu. Karena mekanisme hukumnya ya ternyata tidak sampai pada keputusan yang final dari majelis hakim. Ini problem besar. Dan dampaknya bisa jadi 2026 sampai 2029 ya, gorengan bahwa Pak Jokowi adalah pemilik ijazah palsu tidak akan berhenti. Ya, apakah ini berdampak kepada menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi? Mari kita menunggu apakah akan demikian adanya atau sebaliknya. Justru kondisi terzolimi ini ya justru membuat tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi malah meningkat dari 83% seperti yang dikeluarkan oleh indikator Burhanuddin Muhtadi atau meningkat menjadi 85%. Teka-teki dan misteri. Semoga Pak Jokowi segera melakukan gerak cepat berkoordinasi dengan kuasa hukumnya. Kuasa hukum Pak Jokowi harus lebih agresif, ya kan, lebih ngotot, lebih koordinasi, ya, dan juga berkoordinasi dengan seluruh tim relawan Pak Jokowi. Kawallah kasus ini sampai Desember. Inilah titik darah terakhir kasus ini. Jika tidak, gorengan ijazah palsu akan berjalan hingga 2029. Capek nggak? Oh, capek banget. Dan saya pikir kita menjadi nggak menarik lagi untuk membahas ini. Melawan opini yang udah jelas, nggak jelas ujung pangkalnya buat apa. Saya pikir itu aja. Ngambang memang saya juga ngambang. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.